Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video ulasan Manchester United melawan Newcastle ya. Kita menang 3-1, namun kita punya performa menurut gue sih masih nggak banget ya. Kurang bagus mainnya, terlalu lambat dalam attacking movement kita terlalu lambat ya. Gue bilang sih bahkan di 60 menit pertama atau 70 menit pertama Newcastle itu peluangnya banyak yang jauh lebih berbahaya dari kita. Cuman ya perbedaan kualitas pemain menunjukkan lah bahwa ya kita menang gitu loh benar gara-gara itu ya, kebanyakan gara-gara itu. Cuman kalau dari segi gameplay gitu menurut gue sih nggak solid sama sekali nggak solid ya. Bahkan Newcastle lebih bagus kalau menurut gue gameplaynya di 60-70 menit pertama. Oke. Secara defense pun menurut gue kita kacau ya, kacau abis ya. Kelihatan banget Alan Maximin sama siapa tuh strikernya si Newcastle, Almiron atau apa ya, mungkin winger kali, Almiron itu ngacauin bener-bener deh kita punya defense ya. Maguire, Lindelof, dan juga bukan tuan CBC, siapa, Wan-Bissaka itu kewalahan banget dalam menjaga mereka berdua, sangat kewalahan ya, terutama Maximin ya, itu bener-bener deh. Gue lihat pas di babak kedua Maximin diganti, Almiron diganti, ya ini mah udah auto menang karena nggak ada lagi pemain kualitas di Newcastle untuk mengobok-ngobok kita punya pertahanan, bener nggak? Jadi itu sih cara defense menurut gue sih sangat amat rentan ya hari ini ya. Sangat amat rentan. Kalau mereka lebih banyak pemain kualitas lebih bagus dari kita, ini bisa aja kita seri ataupun kalah ya. Di babak pertama menurut gue sih pemainnya jelek sekali ya. Babak kedua mendingan, tapi babak pertama tuh menurut gue sih jelek sekali. Di sini pun gue udah bilang ya, di gue punya status YouTube, kalau terlalu banyak serangan dari sebelah kiri ya, terlalu banyak serangan dari sebelah kiri dan tidak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena attacking movement kita terlalu lambat ya. Rashford, Shaw sama Martial nih mainin passing bola itu terlalu lambat. Contohnya nih, Shaw ke Rashford, bener nggak? Nah, Rashford megang pasti dia tahan dulu tuh bola. Kenapa nggak langsung passing ke Martial? Terus dia Rashford lari ke space di belakang defender lawan gitu. Biar one two lah ibaratnya, bener nggak? Tapi enggak. Biasanya kalau Shaw passing ke Rashford tahan, Rashford passing ke Martial tahan. Akhirnya bolanya stuck di situ gitu. Segitiganya tuh nggak jalan antara Rashford, Martial sama Luke Shaw. Cuman di situ-situ doang. Padahal gue lihat walaupun Newcastle bermain bertahan ya, tapi masih banyak ruang di belakang, masih banyak banget ruang di belakang. Ya, dan babak pertama ini terlalu fokus di kiri dan kelihatan banget Newcastle udah tahu nih, wah di kiri paling bahaya nih, makanya mereka banyak menitik beratkan di situ. Dan bahkan gue lihat Daniel James pun banyak kosong di kanan sebenarnya, tapi nggak ada bola ke dia, jarang lah, paling cuma 2-3 kali doang. Makanya gue bilang di sini, serangan dari kanan tidak banyak, namun bola maju ke final third ya. Jadi setiap kali bola main di kanan ya, itu Daniel James cukup efektif dalam memajukan bola gitu loh ke kotak penalti. Ya, ke kotak penalti lawan. Sementara kita tahu namanya Wan-Bissaka nggak terlalu banyak support Daniel James jujur di babak pertama terutama ya. Jadi Daniel James harus beraksi sendiri. Dan ini menurut gue sebuah kesalahan itu dari tactical Ole ya, dan juga kita lah, dan juga Manchester United secara keseluruhan terlalu mengharapkan Marcus Rashford melakukan magicnya dia gitu loh, benar nggak? Walaupun dia melakukan itu dan kita satu gol di babak pertama, tapi ya itu cuma terlalu banyak mengharapkan Marcus Rashford melakukan sesuatu magical ya. Jadi kalau gue bilang sih benar-benar attacking movement kita secara overall masih terlalu jelek ya, belum balik ke zamannya di mana kita ada Paul Pogba ya di Desember ataupun awal Januari ya, itu sangat membantu banget ada Paul Pogba. Nah, babak kedua mendingan nih babak kedua. Kenapa? Karena babak kedua kita nggak cuma fokus di sebelah kiri, kita mulai percaya ke Daniel James dan itu membuktikan ya Daniel James jauh lebih efektif di kanan karena ya kalau gue lihat sih di pertandingan ini Daniel James jarang banget melakukan back pass ya. Dia dapat bola, dia coba bring the ball forward ya, itu yang paling penting ya kan. Entah dia mau passing lagi atau apa, atau dia mau coba gocek, yang penting bolanya maju ke depan gitu, nggak cuma stuck di tengah-tengah doang ya. Nggak kayak kita pas nyerang dari kiri, Luke Shaw, Martial, Rashford itu cuma stuck di situ doang gitu loh ya. One touch passing itu nggak jalan sama sekali. Makanya kita banyak di babak kedua banyak serangan berbahaya dari sebelah kanan ya. Jujur sih kalau gue bisa bilang sih Daniel James tuh bisa jadi man of the match ya, kalau versi gue ya, itu lumayan man of the match karena lari-larinya banyak yang berbahaya, bahkan kalau dia udah megang bola pun dia bisa berhasil membawa bola itu masuk ke dalam kotak penalti ataupun ke final third ya. Walaupun beberapa keputusan dia ya seperti crossingannya segala macam belum pinpoint ya, tapi
menurut gue sih itu sangat membantu variatif serangan kita. Cuman tetap aja secara overall permainan kita masih terlalu lambat ya, masih terlalu lambat lah, attacking movement kita terlalu banyak di situ-situ aja gitu, ngerti nggak ya? Jadi kayak Rashford, Martial, Luke Shaw passing ke antara mereka bertiga, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Back pass lagi ke Fred, back pass lagi ke Matic, back pass lagi ke Maguire. Selalu begitu, terlalu lambat ya. Harusnya kalau mereka passing, Luke Shaw passing ke Rashford, harusnya Luke Shaw coba maju, overlapping si Rashford, bener nggak? Ya, jadi bisa langsung one two atau apa ya, ataupun Rashford passing ke Martial, harusnya Rashford langsung lari gitu ke space belakang. Jadi bisa one two, tapi enggak, selalu dapat bola ditahan, akhirnya ya udah back pass juga. Menurut gua sih ini problem utama dari permainan Manchester United di pertandingan ini. Ya, ada juga yang nanya di komen jarak antar pemain gimana, kok dibilang terlalu jauh. Menurut gua sih enggak ya. Tolong ditonton benar-benar ya, karena di pertandingan ini menurut gua jarak antar pemain cukup bagus ya. Kenapa? Karena setidaknya dengan ada Matic itu passing range-nya cukup bagus. Bola itu selalu bisa nyampe ke Rashford, selalu bisa nyampe ke attacker kita gitu, ke Bruno dan juga Martial, selalu bisa. Jadi menurut gue jarak antar pemain cukup bagus hari ini, nggak separah sebelumnya lawan siapa gue lupa. Jadi jarak pemain kalau dibilang nggak bagus, menurut gue sih untuk di pertandingan ini itu salah besar ya, karena kita punya attacker nggak masalah dalam mendapatkan bola. Yang masalah adalah attacker kita mengalirkan bola ke final third, itu yang masalah ya, bukan dari lini pertahanan ke lini attacker ya. Jadi jangan dibilang karena passing kita banyak ke blok atau apa itu jadi bilang oh jarak antar pemain jelek gitu. Oh, menurut gue sih enggak, jarak antar pemain cukup bagus hari ini. Cuman masalahnya adalah attacking movement yang terlalu lambat ya di pertandingan ini. Ya kita lihat dulu golnya ini Marcus Rashford sih jelas itu individual banget dari Rashford ya. Dibawa dari hampir setengah lapangan ya. Jadi dan juga finishingnya cakep banget, sangat akurat dan juga kenceng. Golnya Alan Saint-Maximin ini perlu dibilang salah siapa? Kalau menurut gue ini Martial ya yang salah ya. Kenapa? Karena tugasnya Martial adalah menjaga Alan Saint-Maximin ya. Nggak bisa salahin De Gea, itu namanya Saint-Maximin ini pemain yang cukup berkualitas. Jadi kalau dia nembak di dalam kotak penalti nggak ada yang jaga, yaitu 90-80% gol gitu loh. Jadi itu nggak bisa salahin De Gea. Cuma menurut gue sih Martial ya oke lah, sorry ini awalnya itu dari Maguire coba nge-clear bola ya, tapi nggak terlalu jauh nge-clear bolanya. Cuman itu bola pas di-clear itu lambat. Jadi ada waktu untuk Martial kembali marking si Saint-Maximin, cuman dia nggak marking sama sekali, dan itu terpaksa Fred yang harus coba cover Martial untuk cover untuk marking Saint-Maximin, cuman terlalu telat gitu loh. Cuman dari awal itu harusnya Martial yang mengcover, yang mengmarking Saint-Maximin ya, dari awal. Coba lihat lagi deh di highlight atau apa ya. Semua orang ngejaga pemain Newcastle kecuali Martial sendiri yang cuman ke depan itu loh, ninggalin Saint-Maximin. Akhirnya Saint-Maximin dapat kesempatan untuk nembak tanpa dijaga. Jadi kalau gue bilang 80% itu salah Martial di golnya Saint-Maximin, 20% itu salahnya Maguire karena dia nge-clearance bola nggak terlalu jauh gitu, clearance bolanya kurang bagus ya. Jadi nggak ada salah De Gea sama sekali, 80% salah Martial kalau gue bilang. Ya, golnya Daniel James berbau hoki sedikit ya, karena kelihatannya si Matic itu mau passing ke Bruno Fernandes, tapi Bruno Fernandes nggak dapat ya kan, akhirnya dapat Daniel James kosong dan dia finishing dengan bagus ya. Dan ini kita harus bilang juga finishing Daniel James bagus ya, karena itu ke tiang dekat dan juga ya cukup akurat dan juga cukup kencang itu tembakannya. Menurut gue sih sedikit hoki dari segi assist, tapi finishingnya cukup keren dari Daniel James ya. Kalau gol penalti gue nggak bisa ngomong banyak ya, jadi gitu ya sekilas gol-golnya. Dari segi line up, De Gea main cukup bagus hari ini ya, beberapa save krusial terutama di 60 menit pertama ya, terutama dari tembakannya si Maximin lah itu. Menurut gue sih David De Gea main cukup bagus. Luke Shaw dari segi defense sama offense menurut gue sih rata-rata ya, oke lah gitu loh, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, karena juga gue lihat kebanyakan serangan tuh yang berbahaya dari kiri ya, yaitu si Alan Maximin itu ada di sebelah kiri ya, atau di kanan kita. Jadi Luke Shaw oke mainnya. Lindelof sama Maguire bener-bener dibully abis kalau gue bilang ya, sama Maximin sama si Almiron ya, si
nih Miguel Almiron ya. Miguel Almiron kenceng banget larinya dan kita tahu yang namanya ngelawan speedster Lindelof sama Maguire tuh kelabakan ya. Menurut gue sih mereka kurang bagus mainnya di game ini. Wan-Bissaka pun menurut gue kurang bagus dalam mengcover Saint-Maximin ya. Kurang bagus lah kalau gue bilang sih. Secara segi defense sama offense menurut gue dia kurang kelihatan. Semoga sih, makanya semoga lawan Real Sociedad ke depan dia bisa diistirahatin, karena menurut gue situ ada faktor dia kecapean juga ya. Karena selalu main 90 menit. Bruno Fernandes sudah pernah istirahat atau diganti. Marcus Rashford juga udah pernah istirahat atau diganti. Wan-Bissaka doang yang gue lihat sih jarang istirahat atau diganti ya. Sama lah kayak Harry Maguire. Matic sama Fred menurut gue sih oke, standar mainnya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga. Ya Fred ada banyak salah passing juga, cuma Matic dari segi passing cukup bagus lah ya kalau gue bilang. Kalau gue bilang sih kalau bisa dibandingin, Matic mainnya sedikit lebih bagus dari Fred, cuman ya gitu. Kalau gue bilang sih mereka berdua hari ini cukup solid lah kalau bisa bilang lah dalam mengcover defense sama membantu serangannya cukup solid. Marcus Rashford ini yang kalau gue bilang ya, makanya golnya dia kan kelihatan aksi individu dari Rashford, dan ini yang gue selalu bilang kenapa Rashford itu harus sedikit lebih maruk ya, itu nggak apa-apa ya. Kalian selalu waduh Rashford egois ya, nggak apa-apa, dia kan punya skill untuk seperti itu ya. Jadi gue sih selalu nggak masalah kalau dia sedikit egois ya, tapi ya itu keputusan di final third dia harus tepat itu yang paling penting ya, benar nggak? Bruno Fernandes jujur aja average ya, rata-rata, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Jadi karena nggak banyak lihat juga ya dia melakukan passing istimewa dia, dan juga ya nggak terlalu banyak lah ngeliat dia aksi-aksi yang ya passing ala Bruno tuh jarang. Daniel James menurut gue sih dia man of the match ya. Gue jujur aja ngomong kayak gini berat ngomong ini, benar nggak? Karena gue nggak ngeliat Daniel James tuh bagus sama sekali, tapi hari ini dia punya movement, dia punya awal-awal dia masih nggak pede kalau gue lihat ya. Awal dia masih maksain segala macam. Cuma sejalannya pertandingan dia lebih pede lagi dan lebih bisa memutuskan memberikan keputusan yang tepat lah di final third. Jadi Daniel James menurut gue sih man of the match jujur aja kalau gue bilang, karena ya semuanya bagus kalau lihat dia main. Martial paling jelek ya, parah banget kalau gue bilang hari ini. Salah passing mulu ya kan, nggak bisa bawa ball forward tuh, nggak bisa sama sekali ya. Dapat bola akhirnya balik lagi back pass segala macem. Dia cuma ada satu momen bagus doang ya, dia dari sebelah kanan kalau nggak salah dia bawa bola gocek masuk kotak penalti tapi nembak di tepis ya. Cuma itu doang momen bagus dia. Kalau yang lain-lainnya gue nggak ngeliat dia main bagus sama sekali ya. Jadi itu rating dari pemain yang gue bilangnya. Jadi kalau gue bilang sih Daniel James itu cocok banget dapat man of the match ya kalau gue bilang untuk pertandingan ini. Ya sekian video dari gue. Semoga aja lah kita lawan Sociedad bisa mengistirahatkan beberapa pemain ya, karena penting banget terutama Wan-Bissaka ya, yang karena dia udah terlalu sering main dan hari ini kelihatan banget dia kurang efektif dari segi defense maupun offense ya, dan semoga kita bisa lebih bagus lagi nih mainnya. Jujur aja karena gue lihat serangan kita terlalu lambat gitu, jauh terlalu lambat. Ya kalau lu lihat yang lain-lainnya kayak Liverpool, Chelsea, Manchester City, mereka kalau nyerang tuh cepet gitu loh. Mereka kalau dapat bola dari segi midfield ataupun attacker, dia nggak nahan bola lagi gitu. Mereka coba nyari siapa yang lagi lari ini ke depan, siapa yang bakal lari dia bakal passing 1-2 atau gimana. Enggak, dapat bola ditahan terus balik lagi oper ke belakang. Ya, jadi cuma gitu-gitu doang. Itu menurut gue sih itu problem utama dari serangan Manchester United hari ini. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.